lagu terbaru dari Dewi Persik, albumnya. Ya, udah lumayan. Poinnya jangan jajan. Iya, poinnya jangan jajan. Iya. Jajan halal boleh. Boleh ya. Iya. Lihat, Iya. ada pawangnya kalau ngomongin yang aneh-aneh itu gaya pawang. Gila. Keluar ya. Bukan. Jangan diinjek dong. Pawang apa sih lu? Pawang belut lu pasti ya? Kenapa ya gue? Kayak Kenapa pawang sih? loh. Salah gaya gue. Enggak salah dong. Ini tuh gayanya Paris Fashion Week. Apa? Paris. Udah lewat kali. Paris Fashion Week. Ini mah Taman Safari. Ya benar. Kayak penjaga-penjaga yang di bagian wahana banteng. Itu apa? Ya benar-benar. Bener lu, King Nasar, wahana banteng, lapangan banteng. Terima kasih loh Kak, selalu setia pakai baju basecamp military lab. Sobat Ambiar, kita senang bisa ketemu lagi sama Sobat Ambiar sampai jam 10 pagi ya. Tapi ini kalau ngomongin soal kita, keluarga besar pagi-pagi Ambiar, pastinya nggak lepas lah satu persatu, termasuk kami juga pasti punya permasalahan. Tapi terlepas apapun masalahnya, kita berharap semoga Sobat Ambiar punya masalah bisa kita hibur. Masa sih kita punya masalah? Iya, kan kelihatan dari wajah-wajah kita penuh masalah ya. Lu. Enggak deh, kayaknya kakak doang deh. Lu, Dewi lagi ada masalah berat banget, percaya Apa nggak? sih? Nih kita lihat dulu yang satu ini, Dewi masalahnya berat Mana? banget nih, kita lihat dulu ya. Nih, kita hadirkan bintang tamu kita yang pertama, Dewi Muria Agung ya. Guys, aku hot. Enggak. Mas bintang tamu Lu pertama deh. kebanyakan berita di luar jadi tamu lagi, padahal lu duduk di sana. Ya makanya lu bikin berita dong kayak lu sama mantan cewek lu Jessica yang penyanyi itu. Mohon maaf deh, emang Karen sama ceweknya itu bener apa cuma fiktif? Beneran dong. Beneran. Putus. Enggak, katanya orang ada yang ngomong itu cuma fiktif deh kayaknya. Wih, Iya. GGF tuh umur berapa sih sekarang? Gegep itu umur 13 tahun. Ingat gak tanggal lahir tanggal berapa coba? Saya lupa tanggal ulang tahunnya ya. Enggak dong. Berapa? 15 November. 15 November. Itu kan nih rame banget tuh podcast kamu. Cie punya podcast, kok tepuk tangan dulu. Itu podcastan orang dari ngapain ya, mau ngapain nggak ada yang ini, coba deh. Podcast lah ya. Tapi kamu tahu nggak podcast kamu yang sama GGF tadi itu lagi banyak orang yang lagi ngomongin. viral. Tahu, cuman nggak mau pusingin gitu. Iya. So, banget jadi bintang tamu lu jawabnya so-so banget sih, Wi. Enggak, tapi beneran Kak. Gue sekarang tuh mencoba untuk mengontrol diri gue. Iya, bagus. Gue nggak mau terlalu yang gimana ke sosmed karena efeknya pasti gue nggak bisa kerja gitu. Iya. Jadi mendingan gue fokus ke kerja. Nanti gue dimarahin produser gue lagi sama Pak IP tuh. Iya, tapi dari tayangan tadi Wi, yang Iya. paling menarik adalah kok bisa-bisanya Gegep bertanya satu pertanyaan. Itu di luar dari nggak direncanakan, nggak nggak apa, direncanakan, iya nggak. udah pasti kan. Karena di situ aja aku sempet nelen ludah juga gitu kan. Terus sempet aku tanya gitu, maksudnya mau ngejawab gimana ya gitu, karena memang nggak bisa menjawab gitu. Kalau dibilang kejujuran itu lebih bagus gitu. Tapi nggak bisa, mulut saya tidak bisa bicara dan saya tidak bisa menemukan jawabannya gitu. Makanya kan dia waktu di podcast itu ditanya kan gitu, Ma, ada fotonya nggak gitu ya. Jawaban aku ya cuman mungkin karena teman-temannya pada ngeliatin fotonya, kan sekarang sudah lagi musim tuh ngeliatin mamanya yang lagi hamil kan, ada gede gitu. Susah untuk ngejawabnya, semua orang bilang jujur tuh lebih baik, Gegep itu pasti sudah tahu, tapi mama nggak bisa ungkapin itu sama Gegep. Gak akan pernah bisa gitu. Apa yang membuat Dewi tidak bisa jujur sama Gegep? Gak bisa Kak. Kalau kakak posisinya jadi aku, untuk bilang kamu itu gak akan pernah bisa. Aku yakin gak akan pernah bisa. Iya. Tapi Mungkin kalau orang lain itu tidak menjadi aku, atau dia tidak mempunyai nasib yang sama seperti aku, mungkin dia tidak akan pernah merasakan. Posisi aku tuh, dia anakku yang aku cintai. Di dunia dia sudah melihat aku, kemudian aku ngomong kayak gitu, gak bisa ini. Perasaan ini gak bisa. Saya tahu lebih baik jujur, tapi saya tidak bisa dan saya tidak menemukan jawaban itu gitu loh. Terpikir gak sama Dewi kalau suatu saat nanti semakin dia dewasa mencari tahu, terpikir itu tidak? Pasti ya, dia kan anak pintar ya. Pintar. Aku mencoba untuk lebih menerima gitu. Apapun yang terjadi ke depan, aku siap untuk menerima.
Tapi aku selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak bisa ngomong jujur sama anakku. Banyak orang yang membuli aku, jujur aja jujur. Tapi mulut ini nggak bisa. Nggak bisa, gimana caranya? Bagaimana? Bilang itu nggak bisa. Bahkan sekarang aja kamu ngomong susah ya? Iya, dia bagaimanapun anakku. Aku yang membesarkan dia, aku yang mendidik dia dari kecil. Kami sama-sama berjuang. Jadi kalau disuruh ngomong bahwa dia bukan anakku tuh gak mungkin dia anakku gitu. Dititipin sama Allah untuk aku. Waktu Gegep nanya gitu, apa perasaan kamu sama pikiran kamu tuh apa isinya, Bu? Aku nggak bisa ngomong, Kak. Aku kayak nelen gitu, gimana kayak kok tanya pertanyaannya itu di luar dari Ngagetin ya. Iya, aku gini, ini kalau podcast ini aku keluarkan nanti gimana gitu efeknya. Saya sempat tanya sama A. Tapi kalau nggak dikeluarkan nanti dia, mah kenapa kok nggak ditayangin, mah gitu. Jadi serba Salah. iya, jadi aku jalan satu-satunya supaya dia tidak curiga. Ini kan anakku nggak mungkin nonton TV kan. Dia asrama ya? Dia di asrama. Tapi suatu saat nanti kalau kamu udah gede, kamu ketika lahir di dunia, nak, kamu tuh sudah ngeliat mama. Gak ada yang menyayangi kamu, mencintai kamu kecuali mama. Kamu tuh cuma punya aku. Gitu. Tapi kita juga yakin apa yang dilakukan oleh seorang Dewi Persik untuk anaknya pasti melakukan yang terbaik apapun itu ya. Kita mau kasih lihat sama Sobat Ambyar, kekhawatiran setiap orang tua pasti sama. Ini kekhawatiran Dewi Persik dan yang dia lakukan yang terbaik untuk putranya. Ini ada artikelnya, khawatir putranya diledek anak angkat, Dewi Persik sampai lakukan ini. Ngapain, Wi? Kamu ngapain? Iya. Apa yang dilakukan dia? Aku datang ke Miss-nya, aku telepon. Aku bilang, Miss, aku minta tolong. Jangan sampai anakku tuh dapat omongan yang gak enak dari teman-teman yang lain. Saya menyekolahkan di sekolah itu untuk anak saya bisa dibina, bisa lebih percaya diri, bisa lebih mandiri lagi tanpa mama. Saya jauh dari anak itu pastinya sedih. Tapi aku pikir anakku pinter, bikin jadi orang, bikin dipandang sama orang. Mama banting tulang kerja, gak ada yang menghidupi kita kecuali kita sendiri. Aku tidak minta sama orang tua, aku tidak minta sama siapapun. Aku cuma ingin anakku tuh jadi seseorang yang membanggakan. Cuma itu, mama pengen kasih hadiah itu untuk kamu, sayang. Gak ada yang lain, cuma itu. Wi, tapi kan kita tahu ya seorang Dewi Persik, siapa sih yang gak kenal Dewi Persik? Pemberitaannya banyak banget, deras banget pemberitaan di media online, apalagi di sosial media juga. Sampai dikuliti habis-habisan kamu ya, Wi. Kamu tuh ngebatasin buat anak kamu untuk internet nggak sih? Kak. Aku Akses sangat internet. membatasi. Sangat membatasi. Di sekolah dia bisa mainin info tuh cuma Sabtu dan Minggu. Itu pun saya selalu minta sama Miss-nya untuk mengontrol. Kan untuk akses internet itu kan nggak sembarangan orang bisa masuk. Jadi semua sudah disetting. Aku nggak mau itu terjadi di anakku sampai anakku lihat sesuatu hal yang bisa menyebabkan dia nggak fokus belajar. Suka kangen nggak? Pasti kangen sama Gegep ya? Kangen lah, Kak, karena memang percaya nggak, dia itu teman curhat aku. Aku sama kan 4 tahun pernikahan. Tapi sekarang usia dia udah 13 tahun, September besok sudah 14 tahun. Dari kecil terbiasa bersama, dari kecil biasa kita saling curhat. Jadi pastinya kangen. Kalau kangen Dewi biasanya ngapain kan Gegep di asrama. Kalau kangen biasanya ngapain? Telepon Miss-nya aku. Miss, aku sudah kangen banget. Aku pingin telepon sama anakku, boleh ya? Gak bisa, Bu, karena dia masih lagi, misalkan dia lagi sekolah, gak bisa diganggu. Tolonglah, Miss, supaya aku lebih semangat lagi, gitu. Akhirnya ya dikasih gitu sama Miss-nya untuk ngobrol sama aku. Sekarang 13 tahun ya? Iya, Kayak gimana sih anaknya? dia sesosok yang dewasa. Dia selalu menjaga perasaan aku. Apapun itu. Selalu bilang, Mama lakukan yang bikin Mama bahagia. Jangan sampai Mama itu berantem terus. Gegep tuh baik-baik aja di sini.
Mama harus bisa tenang. Nanti kalau Gege udah jadi polisi, nanti Mama pasti sama Gege, Mama yang jagain. Dia cita-citanya pengen jadi polisi gitu. Kayak kakeknya ya. Ya. Kalau aku tampil nyanyi, Mama berangkat ya ada kerja. Senin sampai Jumat Mama dibagi-bagi ambiar sampai jam segini. Jadi handphone aku tuh selalu aku kasih tahu, iya Ma, ya. Jadi kalau misalkan aku ada acara off air yang lain, Mama juga kasih tahu. Gitu. Jadi anakku nggak pernah sampai nyari Mama mana. Oh, dia udah tahu jadwal kamu. Selalu aku kasih tahu. Jadi kalau misalkan aku tidur, kan kita kan kadang Sabtu atau Minggu libur. Dia nggak pernah bangunin aku Kak, dia nggak pernah bangunin. Ayo mau bangun, nggak pernah. Tungguin aku sampai aku bener-bener bangun. Dia mau berangkat ke asrama juga sampai tungguin aku sampai bangun. Kenapa nggak dibangunin aja? Takut terlambat enggak? Kasihan Mama capek. Dari podcast itu Wi, banyak sekali kan yang menguliti habis-habisan ngomongin tentang ini itu. Reaksi dan tanggapan Dewi kepada mereka apa? Aku tidak bisa ngontrol mereka ngomong apa tentang aku ya Kak. Cuman kalau aku boleh membela diri, kalian tidak tahu perjuangan aku. Bagaimana aku dalam menjalani hidup ini bersama anakku. Semua orang cuma hanya bisa melihat sudah jadi. Semua orang cuma bisa melihat, oh Dewi Persik itu ceria, ketawa ketiwi, bahagia. Tapi mereka nggak tahu bagaimana aku cari rezeki untuk anakku biar bisa sekolah, biar bisa kuliah, biar bisa bekerja nantinya. Bagaimana aku bisa menghidupi keluargaku, bagaimana aku bisa menghidupi diri aku sendiri, bagaimana aku menghadapi segala situasi lingkungan yang membuat aku nggak nyaman. Mereka tidak tahu. Wi, ini kita mau kasih lihat buat Dewi. Ini ada satu ungkapan sayang, cinta, kasih dari Gegep, dari sang putra tercinta untuk Dewi Persik ketika putranya masih kecil. Kita mau kasih lihat dulu ya. Iya, Wi. Sangat manis. Pintar ya, bisa mengungkapkan isi hatinya. Wi, Iya. kamu kan bintang besar. Berita sana sini kanan kiri dihajar, depan belakang kanan kiri. Ada satu ketakutan gak yang berpengaruh sama nantinya buat putra kamu? Kalau tentang diri aku sudah tidak memikirkan itu ya Kak. Tujuan aku hidup saat ini untuk anakku dan satu-satunya ibu aku yang tinggal satu. Kekhawatiran besar itu adalah kepada mental dia gitu. Sebisa mungkin aku memberikan didikan agama supaya aku sendiri kuat dan anakku kuat menjalani hidup gitu. Iya. Hidup ini kan keras. Kami cuma tinggal berdua di Jakarta sama AA bertiga. Aku mencoba sekarang gimana caranya supaya Gegep itu tidak merasa kesepian dan kekurangan kasih sayang dari kami. Makanya aku kirimkan dia ke sekolah yang lebih bagus, banyak teman-temannya, tanpa mengurangi rasa perhatian. Iya. Tapi kalau ngomongin masalah pemberitaan itu jujur, pemberitaan itu benar-benar kena mental terkadang. Makanya kadang aku kayak singa, kadang aku kejem banget gitu. Karena saking aku merasa bahwa gue harus kuat hadapi ini gitu. Gue gak boleh lemah. Orang tidak boleh merendahkan aku dan anakku. Ada sisi di mana aku harus membela diri aku. Aku bukan perempuan yang seperti itu kok. Aku bisa lembut, sangat lembut. Tapi terkadang aku memposisikan diri aku sebagai seorang ibu yang memperjuangkan anakku sendiri yang dijajah oleh sini, dikatain ini, dikatain itu. Itu maksud aku Kak. Kadang aku gak kuatnya itu. Aku manusia, tidak selamanya aku kuat hadapi apapun itu. Betul. Ada titik di mana aku tuh butuh dibantu, di mana aku tuh butuh dikasih support. Tapi siapa lagi yang mensupport aku kalau nggak diri aku sendiri untuk bisa berdiri gitu. Ada kita, ada pagi-pagi ambiar, ada semuanya, Wi. Dewi mau bilang apa sama Gegep? Apa yang mau kamu sampaikan untuk putra tercinta? Buat anakku, hidup ini keras sayang. Kamu selalu mendampingi mama dari kecil sampai sekarang. Ingat, mama selalu ada di hati Gegep. Gegep juga selalu di hati mama. Mama sampai saat ini bisa bertahan.
Mama sampai saat ini bisa kuat, itu karena Gegep. Gegep harus bisa jadi seseorang yang bagus, yang terbaik buat bangsa, negara, buat orang tua. Mama gak minta apa-apa, jadi anak yang baik ya nak. Jadi anak yang baik itu sudah cukup buat Mama. Tetap jadi orang baik. Sama seperti mamanya, tetap menjadi orang baik ya. Iya. Wi, udah dong jangan sedih-sedih, coba kamu ngaca dilihat tuh, lihat kayaknya kamu harus ganti maskara sama eyeliner tuh, luntur hitam-hitam loh Wi. Hapusin dulu Wi. Tuh lihat Wi, hapus dulu. Udah nggak boleh sedih-sedih ya, tapi buat sobat Ambyar, kita juga yakin perjuangannya seorang Dewi Persik. Pagi di sini, siang di mana, malam di mana. Wah, manggung hampir 24 jam, tampil hampir 24 jam gitu ya. Karena inilah satu perjuangan untuk sang putra tercinta. Karena memang apalagi zaman sekarang, sekolah juga tidak murah, apalagi kalau kita pengennya misalnya Dewi International School lagi anaknya. Kita punya artikel nih buat Dewi Persik dan juga sobat Ambyar. Bener nggak sih apa yang dilakukan seorang Dewi Persik ini? Kamu klarifikasi Wi. Ini artikelnya kita keluarkan, bukti cinta Dewi Persik. Dewi Persik rogoh biaya 1 miliar demi masukkan sang putra ke sekolah internasional. Wow. Kecil aja 1 M mah. Kecil ya buat Dewi Persik ya? Orang di banyak sawitnya di mana-mana. Kok lu nggak bilang punya Ada sawit lahan Wi? hiburan juga. Kalau Gede lahan banget hiburan mereka. iya, itu iya, tapi kalau yang sawit itu, yang itu mah Ya warisan. lumayan. Oh lu orang kaya Wi? Gua ada bilang Wi. Sawit tuh makanya Sedikit, King, dapatnya, King. kalem-kalem aja kan. Kalau dia punya sawit. Duitnya banyak Kalau banget. gitu kita temenan dari dulu Wi. Bukan, itu yang kaya itu kan papi punya anak kan diwariskan ke anak-anaknya. Cuma aku nggak mau warisan itu, aku bisa kerja sendiri. Belum yang di puncak no, segede-gede apa tuh, segede alat itu Wih, gampang. bener. Iya, Emang bener makanya. 1 M sekolahnya? Bener. Alhamdulillah kan, ya benar kan itu sekolah internasional kan. 1 M tuh biaya masuknya doang atau gimana? Karena kan pertukaran pelajar, enggak bukan biaya masuknya Biaya dalam setahun. Jadi dia tuh pertukaran pelajar kan dari dia California ke. gitu. Wih, Iya. setahun 1 miliar? Iya. Iya. Setahun 1 miliar? Iya kalau internasional. Dari bagi-bagi Ambyar tuh pasti ya? Ya iyalah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Wih, Allah. kenapa kamu sekolah ini sana? Alasan kamu untuk sekolah ini ya internasional school bagus, tapi kan sekolah-sekolah lain juga bagus. Maksudnya kenapa di internasional school? Karena kalau internasional Islam ya, karena di situ kan bahasa Arab penting buat anakku, ada fikih, Bagus ya. ada Al-Quran hadis yang nggak ada di tempat sekolah yang lain, kecuali memang khusus untuk di sekolah Islam gitu. Kenapa? Karena pondasi itu penting mengenai agama ya King ya. Jadi kalau seandainya anakku ada tinggal di Amerika atau tinggal di mana, kalau dia punya pondasi setidaknya kalau belok balik lagi gitu, dia masih ingat gitu. Itu aja sih, selebihnya nggak ada yang lain. Iya. Seneng kalau punya orang tua tuh motivasinya nyekolahin anaknya di international school ya. Jadi enaknya itu anak kita nanti bisa tinggal di luar negeri, kayak kemarin bisa tinggal di sana 4 bulan Di mana di sana? di California. Jangan sering-sering, Wi. Hah? Nanti kamu yang keder di bahasa Inggris, kamu bahasa apa? Kan gua diajarin sama lu kemarin. Iya. Tapi buat sobat Ambyar, ya itu dia, Mamanya bahwa mendol-mendol apapun viral itu, ya. kita jangan pernah melihat orang hanya dari luarnya saja, bahwa kita juga tidak tahu perjuangan seseorang itu seperti apa dan apa yang sedang dia perjuangkan saat ini. Yang pastinya kita cuma bisa memberikan yang terbaik dan juga doa yang terbaik untuk siapapun yang berada di sekeliling kita. Dewi semangat terus Semangat ya. aku, Kak. Karena kita juga yakin bahwa Dewi Persik bukan hanya memberikan yang terbaik buat keluarga termasuk anaknya, tapi juga buat sobat Ambyar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambyar. Kan ku jarang oh dirimu. Geger, geger, geger. Sobat Ambyar, pada tanggal 20 sampai 22 Mei 2022 kemarin telah diselenggarakan Grand Launching Alobank di Istora Senayan. Acara ini dimeriahkan artis papan atas Indonesia dan juga boyband dan girlband asal Korea Selatan, yaitu NCT Dream dan Red Velvet. Sobat Ambyar tahu nggak sih? Alobank Grand Launching kemarin merupakan event pertama yang berhasil mendatangkan artis K-pop setelah hampir 3 tahun aktivitas konser internasional terhenti karena pandemi. Tak hanya itu, ada juga penampilan geger dari salah satu host Pagi-Pagi Ambyar, Dewi Persik yang menyanyikan lagu Lati. Penampilan Mami DP tersebut sampai FYP loh Sobat Ambyar. Hayo, hayo, hayo. Sobat Ambyar udah pada download Alobank belum sih? Nih, buat Sobat Ambyar yang belum download, sekarang kalian ambil handphone pribadi kalian. Jangan handphone tetangga ya. Lalu, scan QR Code yang ada di layar televisi kalian. Tinggal download dan registrasi deh.
Jangan lupa untuk langsung upgrade akun kalian ke Alo Prime untuk dapetin keuntungan yang lebih besar. Buka Alobank, buka masa depan. Alobank, experience a simple life.